sambutan dari Ketua LKNU Kabupaten Lumajang kepada Bapak Dr. Imanuddin Abdillah MKes, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman dan yang saya hormati Dr. Akub Amue. Ya. Gimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah. Wah, ganteng nyirek. Yang saya hormati juga teman-teman dari klinik dokterku, ya. Kemudian yang saya hormati juga dari teman-teman LKNU dan sekaligus terutama semua sivitas yang pada acara pada pagi ini. Kita lagi insya Allah Gus Darwis selaku Ketua KPCNU, ya beliau akan ngasih juga untuk keynote speaker atau announcement ya. Jadi kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama itu sebagai Kementerian Kesehatannya PCNU ya di Lumajang sangat concern terhadap kegiatan vaksin, kemudian apalagi sampai kami harus sangat-sangat support ya atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Dalam harlah yang 102 ini, yang ke-102 ini, kami mulai berbenah untuk menjadi lebih baik lagi dengan mengintegrasikan semua komponen dan mengaplikasikan teknologi yang mungkin bisa dioptimalkan di lingkungan Nahdlatul Ulama terutama. Kemudian mohon nanti teman-teman mengikuti semua termasuk yang kami sharekan ke banyak grup ini. Pak Amu, Pak Akub. Jadi kami sharekan ke jaringan di Nahdlatul Ulama termasuk di Fatayat semua. Kami harapkan kita mengetahui kemudian melaksanakan prosedur sekaligus mungkin bisa lebih peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Sol dan teman-teman yang di BKK juga yang selama ini sangat-sangat support terhadap kegiatan di klinik dokterku. Semoga pada acara pagi ini kita akan dimudahkan dan dilancarkan. Sambil menunggu mungkin dari Ketua sampun hadir, mungkin dari kami Ketua Panitia sekaligus dari LKNU Lumajang, semoga selalu sukses untuk kegiatan umroh vaksin haji tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PCNU Lumajang, Bapak Dr. Muhammad Darwis, MPDI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'da. Yang saya hormati Dr. Imanuddin, Ketua LKNU Kabupaten Lumajang, para dokter yang bergabung dalam webinar ini dan semua hadirin hadirat yang hadir di acara Zoom meeting atau Zoom seminar Zoom ini yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, atas nama Ketua PCNU Kabupaten Lumajang, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam acara webinar ini dengan harapan apa yang diinisiasi dan dilakukan oleh teman-teman LKNU PCNU Lumajang ini menjadi kegiatan yang membawa banyak ilmu, banyak manfaat dan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
atas nama Ketua PCNU Kabupaten Lumajang, saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman LKNU PCNU Lumajang, terutama Dr. Iman sebagai ketuanya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Bagi kami, kegiatan ini apalagi dalam momentum harlah 102 Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menegaskan komitmen Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk terus memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang seluas-luasnya di berbagai bidang untuk masyarakat. Menjadi program super prioritas PCNU dalam hal kesehatan. Kami di PCNU Lumajang memiliki beberapa program yang diantaranya masuk program super prioritas. Di antaranya adalah tentang kesehatan. Kami berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri dan kemudian sudah bekerja sama dengan BPJS. Kemudian ada klinik NU dan kemudian ke depan kita akan membangun banyak layanan kesehatan di MWC se-Kabupaten Lumajang. Kemudian bentuk pelayanan kesehatan yang kami inginkan adalah diantaranya ya bentuk tentang pelayanan pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan, apalagi bagi jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. LKNU PCNU Lumajang lewat ketuanya Pak Dr. Iman ini menginisiasi webinar ini untuk tentu untuk harapan-harapan yang saya sampaikan tadi, yaitu memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam bidang kesehatan untuk masyarakat. Sehingga sekali lagi saya mengapresiasi ini dan terima kasih kepada para dokter yang terlibat di dalam memberikan pencerahan, memberikan edukasi dan memberikan penekanan-penekanan akan pentingnya kesehatan termasuk yaitu sadar tentang vaksinasi, terutama vaksinasi meningitis bagi jamaah bakal jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2025 dan kemanfaatannya saya rasa juga untuk jamaah yang akan berangkat pada tahun-tahun berikutnya ke Mekah. Itu apresiasi dari PCNU Lumajang. Yang selanjutnya kami mengharap bahwa kegiatan-kegiatan penyuluhan edukasi tentang kesehatan terus dilakukan oleh LKNU sehingga kemanfaatan LKNU, kemanfaatan Nahdlatul Ulama betul-betul dirasakan di tengah masyarakat. Saya yakin kegiatan ini akan banyak bermanfaat, akan banyak memberikan penyadaran-penyadaran tentang kesehatan. Dan akhirnya kami atas nama Ketua PCNU Lumajang mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan ini PCNU Lumajang sekedar memasrahkan kepada LKNU meskipun secara struktural memang LKNU yang memiliki leading sektor hal-hal semacam ini. Tapi ke depan PCNU terus akan berikhtiar untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Lumajang terutama dalam bidang kesehatan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan seminar kesehatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita semua,
kesuksesan dan keberkahan. Untuk semua yang terlibat, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu. Kalau bisa nanti kita acarakan dalam pertemuan yang offline. Saya kira itu Pak Dr. Iman, saya kira cukup dan kemudian saya mohon undur diri karena akan melanjutkan kegiatan yang lain. Sekali lagi selamat melaksanakan webinar ini, semoga membawa banyak manfaat dan sukses berkah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih nggih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Darwis MPDI selaku Ketua PJNU Kabupaten Lumajang. Mohon maaf nggih bukan dokter nanti. Dokter, nggih. Nanti sunat ke saya nanti. Nggih, Selamat berwebinar nggih. Saya mohon undur diri nggih karena saya harus melanjutkan kegiatan yang lain. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, Untuk matur acara nuwun. selanjutnya nggih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Khairul Ikhwan. Kepada Muhammad Khairul Ikhwan saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jambil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jambil sayiat. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jambil khairati fil hayat. Wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Muhammad Khairul Ikhwan. Hadirin semua, kini saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi webinar meningitis bagi pelaku perjalanan umroh dan haji yang akan dipandu oleh Bapak Nurse Wahyudi Eskep MKes Fiskwa selaku moderator yang memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini. Kepada Bapak Nurse Wahyudi Eskep MKes Fiskwa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis selaku Ketua PJNU Kabupaten Lumajang, kemudian Ketua LKNU Kabupaten Lumajang Dr. Imanuddin Abdillah, kemudian materi webinar kali ini Dr. Zain Akub Jainal nanti dari TKK kelas 1 Probolinggo. Sugeng siang, Dok. Alhamdulillah. Oke. Kepada yang terhormat juga kepada teman-teman dari satu sama lain dalam. Jadi Dr. Acup ini peserta webinar kali ini selain dari internal kami, itu dari kami mengundang dari travel umroh di Kabupaten Lumajang, Dok. Karena memang nanti harapan kami dengan nanti materi Dr. Acup itu nanti akan
diketahui ternyata vaksin meningitis itu bagaimana dan bagaimana pelaksanaannya, kemudian regulasi-regulasinya seperti apa gitu nggih dokter ya. Oke, siap. Tidak memperpanjang waktu lagi dokter, kami persilakan Dokter Acup untuk mempresentasikan materinya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Dokter Acup lintas wilayah KKP kelas 1 Surabaya dan PLT Kepala KKP Surabaya. Jadi sekarang beliaunya menjadi Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 di Probolinggo. Itu tinggi dok. Materi saya sharekan dok. Oke, siap. Waktu dan tempat kami persilakan gitu dok. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau nanti raise hand. Ya ada ya. Ya wis usah tulis. Baik. Terima kasih moderator Mas Wahyudi. Kami hormati Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis, Bapak Dr. Imanuddin, para teman sejawat dan hadirin yang sempat mengikuti acara webinar hari ini. Alhamdulillah, maaf lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Probolinggo sangat mengapresiasi inisiasi dari LKK Impu Lumajang, dalam hal ini oleh Dr. Imanuddin dan kawan-kawan sekalian, dalam mengadakan acara webinar hari ini dalam rangka hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ya, yang ke 102 ya, kalau saya tidak salah. Iya, dokter. Sebuah inisiatif yang luar biasa sekali. Dan tentunya ini sangat menunjang program kami dalam mensosialisasikan tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Balai Kekarantinaan Kesehatan yang dulu dikenal sebagai Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kawan-kawan sekalian, sekedar informasi bahwa di Jawa Timur ini ada dua Balai Kekarantinaan Kesehatan, ada Surabaya, kemudian ada di Probolinggo, di mana tadi Mas Wahyudi sudah menginformasikan bahwa sebelumnya kami sempat bekerja dan berdinas di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang dulu adalah KKP kelas 1 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tidak berlama-lama, saya langsung akan mempresentasikan tentang apa yang menjadi materi inti hari ini. Semoga teman-teman bisa memetik yang positif, ya, sehingga akan memberikan sebuah pencerahan. Mudah-mudahan itu nanti menjadi dasar dalam kegiatan kita ketika harus melakukan vaksinasi. Baik, ini adalah judulnya vaksinasi internasional. Ya, saya Akub Zainal mengatakan bahwa vaksinasi itu khusus bagi pelaku perjalanan internasional. Itu tugas pokok dan fungsinya adalah domain dari kami. Ini sangat berbeda ketika berbicara tentang vaksinasi program, di mana vaksinasi program itu adalah domain kawan-kawan dinas kesehatan. Sedangkan kalau pelaku perjalanan internasional itu ada di kami. Nah, sejak tahun 2018 kemarin, kewajiban yang sebelumnya hanya dilakukan oleh KKP atau Balai Kekarantinaan Kesehatan, maka sejak 2018 ada pendelegasian wewenang, di mana pelaksanaan khusus untuk vaksinasi jamaah umroh itu bisa juga dilaksanakan oleh Vaskes mitra kami, di mana izin akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini CQ adalah
Balai Kekarantinaan Kesehatan dengan masa berlaku selama 1 tahun. Nah, sekali lagi saya tegaskan, khusus pelaku perjalanan internasional dalam hal ini terkait dengan ibadah adalah jamaah umroh. Kalau haji itu berbeda. Jadi kalau haji, pelaksanaan vaksinasi meningitisnya walaupun juga sama-sama wajibnya, tetapi pelaksananya nanti adalah Dinas Kesehatan, dalam hal ini bisa jadi dilakukan oleh puskesmas. Baik, slide berikutnya Mas Wahyudi. Slide berikut. Mohon izin waktu saya berapa lama ya Mas Wahyudi? Monggo Dok, kita ada waktu 1 jam Dok. Oke, banyak banget. Oke. Nah, slide berikutnya ini tentang kenapa sih harus dilakukan vaksinasi. Vaksinasi yang biasanya orang juga sering rancu dengan imunisasi, itu diberikan sebelum melakukan perjalanan untuk pencegahan penyakit menular. Penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi itu cukup banyak jenisnya. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kalau yang khusus, ya khusus untuk pelaku perjalanan internasional, bukan domestik ya, untuk internasional maka pelaksananya adalah Balai Kekarantinaan Kesehatan atau Vaskes Mitra. Slide berikut. Ya. Manfaat dari vaksinasi itu ada beberapa hal, tapi akan saya infokan yang sering-sering saja kita sudah sering dengar. Yang pertama, karena ada ilmunya khusus ini Mas Wahyudi yang disebut sebagai International Health Traveler, itu ada sendiri khusus ilmunya. Tapi ini yang akan saya coba munculkan di sini adalah yang pertama, mencegah infeksi penyakit menular yang ada di tempat tujuan. Kita tahu seperti Arab Saudi itu tempat berkumpulnya massa yang terbanyak di dunia. Jadi mass gathering yang paling banyak di dunia itu terjadi di Arab Saudi pada waktu kegiatan haji dan umroh. Nah, informasi yang kita dapat saat ini dari data WHO atau data dari WHO menyebutkan bahwa per bulan Juli 2024 kemarin sudah ada 8.900 sekian, hampir 9.000 kasus meningitis, ya, yang meningitis yang ada di dunia ini. Jadi meningitis itu jangan, mohon kawan-kawan, karena di sini mungkin banyak juga yang berlatar belakang bukan medis ya. Meningitis itu adalah suatu kondisi infeksi yang terkena pada meningen. Meningen itu adalah selaput otak. Jadi semua infeksi yang mengenai selaput otak itu disebut sebagai meningitis. Tapi akan kita bahas di sini adalah meningitis yang khusus disebabkan oleh Neisseria meningitidis. Jadi jenis kumannya berbeda. Ya, kalau meningitis yang lain banyak, typhoid atau tipes pun juga bisa menyebabkan meningitis. Tapi khusus pada kasus ini kita bahas antara meningitis disebabkan oleh kuman Neisseria meningitidis. Jadi yang pertama adalah mencegah infeksi penyakit menular. Yang kedua adalah mencegah wisatawan membawa penyakit menular dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, mencegah wisatawan membawa penyakit menular dari tempat tujuan kembali ke tempat tinggalnya. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, tugas pokok dan fungsi kami yang utama, ya KKP atau BKK, itu adalah mencegah dan menangkal penyakit. Ya. Mencegah dan menangkal penyakit yang datang dari luar negeri ataupun yang akan dibawa oleh jamaah-jamaah kita dari dalam negeri ke luar negeri. Lokasinya di mana? Yaitu di pelabuhan dan di bandara. Dan ada lagi satu tempat yang tidak sering kita dengar, yaitu pos lintas batas darat negara. Jadi di Indonesia ini ada 51 balai kekarantinaan kesehatan yang lokasinya ada di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara. Nah, penyakit yang berhubungan dengan perjalanan, ini yang tadi saya bilang ada yang disebut sebagai health traveler. Yaitu penyakit menular, meningococcus. Ini yang vaksin yang akan kita bahas. Kemudian yellow fever, lalu rabies, campak, kolera, difteri. Lalu penyakit yang tidak menular ini juga ada yang berhubungan dengan perjalanan seperti motion sickness. Motion sickness itu apa? Mungkin kita sering merasakan ya kalau kita jalan jauh dan sebagainya, terus ada kayak
berputar dan sebagainya, muntah, lalu jet lag, lalu baru trauma. Jadi disebabkan karena perbedaan tekanan, ada capnitis, ada beberapa banyak aturan hukum di sini yang tidak akan saya bacakan satu persatu. Tetapi yang ingin saya stressingkan itu adalah Perdirjen P2P nomor sekian 2745 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksin. Harus ya atas perintah Kementerian Kesehatan amanah yang disandangkan kepada kita, kepada KKP, kepada BKK, dan kepada Vaskes Mitra itu bukan amanah yang biasa-biasa saja. Karena tujuannya jelas adalah mencegah penyakit. Jadi kalau Vaskesnya, mohon maaf, saya menggunakan istilah Vaskes yang abal-abal, kami nggak akan berikan kewenangan itu. Ya, karena banyak hal yang mengikat di situ. Sebagai salah satu contohnya, misalkan ini kemumpung karena di sini juga infonya dari Mas Wahyudi tadi banyak biro travel atau mungkin KBIHU ya, maka Vaskes-Vaskes tersebut itu kami ikat dengan sebuah perjanjian yang cukup kuat, tentu disertai dengan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah melakukan vaksinasi di luar tempat izin kami berikan. Jadi, apakah di sini ada yang Vaskes juga ada yang diundang ya, Mas Wahyudi? Ada yang masuk sih, Dok. Oke, baik. Jadi kalau sampai terjadi kesalahan berarti ada sebuah pelanggaran terhadap MOU yang sudah dari awal kami tegaskan. Dan kalau sudah terjadi pelanggaran maka mohon maaf, maka saat itu juga izin atau perjanjian kerjasama tidak akan bisa kami teruskan. Nah, saat ini ada perkembangan yang sebelum-sebelumnya belum ada, yaitu kalau dulu ketika kami harus memutuskan hubungan itu, kami harus melalui beberapa tahapan, yaitu meminta Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal P2P, untuk melakukan pemutusan. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu, Mas Wahyudi dan kawan-kawan yang lain. Begitu ada informasi bahwa ada pelanggaran, khususnya terkait dengan pelanggaran berat, yaitu pelaksanaan vaksinasi di luar gedung. Contoh, biasanya kan sering tuh terjadi. Waktu zaman saya masih di Surabaya, bahkan di sini pun, ada undangan atau permintaan dari Biro Travel untuk melakukan vaksinasi pada saat manasik. Ya, tentu dari sisi efektif, efisien itu bisa dibenarkan. Artinya bisa dimaklumi bahwa sekali kegiatan maka manasiknya dapat, vaksinasinya dapat. Tapi sayang sekali regulasinya, dan ini bukan regulasi dari kami, tapi regulasi dari Kementerian Kesehatan tidak memperbolehkan hal itu. Kalau Kementerian Kesehatan atau Direktorat Jenderal P2P akhirnya membolehkan, tentu urusannya berbeda. Tapi memang tidak diperkenankan. Maka kami langsung akan menghentikan kerjasama. Nah, saat ini menghentikan kerjasama tidak lagi harus melalui proses seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu ada informasi, langsung kami tinggal tekan tombol, maka langsung berhenti. Dan tekan tombolnya hanya ada di level BKK, nggak perlu sampai jauh-jauh ke atas. Itu yang penting. Baik, lalu ya saya rasa itu aja yang dari slide ini. Berikutnya, nanti silakan kalau mau mengajukan pertanyaan ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan bisa saya jawab langsung atau membutuhkan waktu, nanti akan saya coba untuk memberikan jawaban yang bisa jadi harapan saya memuaskan penanya. Nah, prinsip imunisasi. Nah, ini salah satu hal yang menjadi persyaratan kami. Yang pertama itu, individu yang diimunisasi itu individu yang sehat. Ya. Setelah imunisasi pun harus tetap sehat. Karena itu, kami mewajibkan Vaskes itu untuk memisahkan ruang pelayanan vaksinasi bagi jamaah umroh dengan ruang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit. Ini adalah sesuatu atau syarat yang tidak bisa dikompromikan. Jadi Vaskes harus memiliki ruang pelayanan vaksinasi di mana di situ hanya melayani vaksinasi atau orang-orang sehat saja. Dibedakan. Jadi beberapa Vaskes yang ternyata menyatukan ini,
itu langsung kami berikan teguran atau kami tidak akan melanjutkan. Dan sudah ada beberapa vaskes yang ketika awalnya mengatakan siap dengan pemisahan ini, tapi ternyata ketika kita lakukan sidak, pengawasan, ternyata loh kok jadi satu, dan itu sudah cukup sebagai alasan kami dalam memberikan sanksi. Lalu yang kedua, vaksinnya harus poten, ya, memiliki kemampuan merangsang sistem imun tubuh untuk membantu antibodi. Apakah ada vaksin yang tidak poten? Kalau vaksinnya palsu, bisa saja, ya. Lalu vaksin harus aman, tidak boleh menimbulkan masalah. Walaupun dalam beberapa kasus vaksin tersebut dinyatakan secara general sebagai vaksin yang aman, tapi ternyata pada kenyataannya ketika disuntikan untuk pribadi atau individu-individu tertentu terjadi hipersensitivitas atau reaksi alergi dan sebagainya. Nah, terus kemudian vaksin yang diberikan harus memenuhi persyaratan pembuatan dan penyimpanan yang sudah dilakukan, dan tata laksana imunisasi harus mengikuti SOP. Ini penting banget yang terakhir ini. Karena fenomena yang kami dapatkan dari beberapa kali kami datang ke vaskes-vaskes mitra, ternyata ketika proses perizinan kami berikan tentu sudah melewati assessment terkait dengan SOP, terkait dengan apa yang kawan-kawan vaskes harus lakukan sebagaimana yang kami lakukan ketika mau melakukan vaksinasi. Bukan hanya proses vaksinasinya saja, tapi proses bagaimana refrigeratornya, cold chain-nya, maintenance-nya. Tapi ternyata banyak yang tidak mengikuti SOP. Sebagai contoh, ternyata suhunya tidak berada pada suhu yang ideal. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang tidak memiliki background di bidang kesehatan, ya panjenengan semua harus tahu bahwa vaksin itu bisa poten, ya. Tadi kan saya bilang sebelumnya ya, vaksin harus poten, ya. Jadi vaksin itu bisa saja vaksinnya asli, tetapi dia menjadi tidak poten. Caranya gimana? Kalau vaksin itu ternyata disimpan tidak pada suhu yang ideal. Vaksin itu harus berada pada suhu 2 ya, sampai 8 derajat. Tapi ternyata ada vaskes yang menyimpannya pada suhu 15 derajat, 20 derajat, atau malah ada suhu yang di bawah 2, 1 derajat misalkan. Itu berpotensi vaksinnya, walaupun asli dia menjadi tidak poten lagi, atau dalam kata lain vaksin tersebut adalah vaksin rusak yang disuntikkan ke jamaah. Jadi nggak ada gunanya walaupun vaksinnya asli disuntikan tapi antibodinya tidak terbentuk. Dan ini sudah terjadi, ya, sudah ada kejadian dari penelitian kemarin, ternyata cukup banyak jamaah-jamaah yang ketika pulang diperiksa itu mendapati kuman di dalam tenggorokannya masih ada walaupun yang bersangkutan sudah divaksin. Ya, ini menandakan bahwa salah satu penyebabnya kemungkinan adalah vaksin yang tidak lagi poten disebabkan karena penyimpanan yang tidak berada pada suhu yang semestinya. Slide berikut. Ya, ini adalah mandatory vaksin, wajib, yaitu vaksin yellow fever. Jadi ada vaksin yang namanya vaksin YF atau yellow fever bagi pelaku perjalanan yang masuk atau keluar negara endemis atau terjangkit. Kawan-kawan sekalian, vaksin-vaksin seperti ini itu dipersyaratkan kalau kita akan menuju negara yang memang mempersyaratkan, itu prinsipnya. Jadi kalau ke Arab Saudi, yellow fever bagi Indonesia itu tidak wajib. Mengapa? Karena itu tadi, kalau seperti panjenengan misalkan mau ke Eropa Timur, maka yellow fever ini menjadi wajib. Ya. Lalu yang kedua adalah vaksin meningitis, meningococcus bagi pelaku perjalanan yang masuk atau keluar negara endemis atau terjangkit seperti berangkat haji umroh ke Arab Saudi. Ini wajib. Mengapa? Karena beberapa tahun yang lalu sempat terjadi KLB, ya, atau wabah yang merenggut nyawa beberapa banyak orang karena kasus meningitis di Arab Saudi. Inilah yang menjadi kewajiban, baik umroh maupun haji. Beberapa tahun yang lalu, seingat saya sejak tahun 2022 November, ya, sampai 2024 itu tidak lagi wajib. Tidak lagi wajib. Tapi kemudian Arab Saudi saat ini sudah mempersyaratkan kembali menjadi hal yang wajib dipenuhi setiap jamaah baik umroh maupun haji. Bahkan kata-katanya di situ disebutkan harus memastikan, ya. Jadi kata-katanya menyebutkan bahwa negara asal harus memastikan
yang mau berkunjung ke Arab Saudi, baik umroh maupun haji, maupun hanya sekedar ziarah biasa, itu harus sudah divaksin. Meningitis. Oke. Vaksin poliomyelitis ya. Saat mewabah di beberapa negara seperti ke Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia. Ini juga menjadi wajib untuk daerah-daerah yang endemis. Nah, kita sekarang saat ini menunggu karena Indonesia tahun lalu juga sempat ya, diwajibkan untuk polio. Tapi tidak semua Indonesia, tapi hanya dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan satu lagi saya lupa di Sumatera situ karena ada kasus polio. Nah, saat ini belum. Lalu vaksin COVID-19. Oke, slide berikut. Vaksinasi wajib bagi jamaah umroh. Ini adalah surat edaran nomor sekian tentang pelaksanaan vaksinasi bagi jamaah haji dan umroh. Lalu ada sebuah asosiasi yang selama ini menjadi rujukan buat pelaksanaan vaksinasi ya. Jadi ada semacam komisi yang disebut sebagai ITAGI, yaitu Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Jadi komisi ahli, kumpulan dokter-dokter ahli yang selalu dimintakan rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi bagi pelaku perjalanan khususnya dalam kondisi hamil. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kami BKK atau KKP tidak melayani pemberian vaksinasi bagi jamaah hamil, maka dengan adanya rujukan ini yang baru muncul beberapa minggu yang lalu, maka saat ini kami pun diperkenankan untuk melakukan vaksinasi bagi jamaah hamil dalam kondisi tertentu. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Lalu peraturan pemerintah Saudi Arabia yang mewajibkan pemberian vaksinasi meningitis, meningokokus bagi jamaah umroh dan haji. Ya, jadi kalau meningitis itu tidak ada pengecualian, semuanya harus mendapat. Kecuali kondisi-kondisi tertentu seperti orang yang memiliki penyakit autoimun ya, atau yang alergi dengan vaksinasi dan sebagainya. Slide berikut. Ya, vaksin meningitis bagi jamaah umroh ini di aturan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatannya Arab Saudi, ya Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, itu menyebutkan bahwa semua jamaah umroh usia yang di atas 1 tahun, itu wajib vaksin meningitis. Vaksin yang digunakan ya adalah meningokokal kuadrivalen ACYW125, baik yang polisakarida yang selama ini cukup banyak beredar, merek Menivac dan sebagainya ya, yang polisakarida itu masa berlakunya 3 tahun. Sedangkan yang untuk jenis yang conjugated itu masa berlakunya 5 tahun. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau panjenengan pakai Menivac atau Formening maka masa berlaku hanya 3 tahun, tapi kalau panjenengan pakai Menactra maka masa berlakunya bisa 5 tahun. Nah, di sini disebutkan at least 10 days prior to arrival. Jadi paling sedikit 10 hari sebelum kedatangan itu harus dilakukan vaksinasi. Ingat, yang membuat aturan ini bukan Kementerian Kesehatan Indonesia, tetapi yang membuat atau merilis ini adalah Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Health. Nah, dibuktikan dengan adanya ICV, International Certificate of Vaccination, atau yang biasa kita kenal sebagai buku kuning. Nah, ke depan, karena mungkin sekarang sudah berjalan, ya, tapi ke depan itu nanti akan berlaku tidak lagi ada ICV bentuknya seperti buku kuning seperti yang kita pegang saat ini, tetapi bentuknya adalah elektronik ICV. Dan pemerintah Arab Saudi sudah mengapprove, mereka sudah membolehkan jamaah umroh untuk datang ke Arab Saudi tidak lagi memegang buku kuning, tetapi menggunakan elektronik ICV. Untuk kami sudah lakukan. Nah, ke depan nanti akan ada
perlahan-pelan tapi pasti itu akan ada penghapusan atau penghilangan ICV dalam bentuk buku kuning menjadi elektronik. Slide berikut. Ini ya, kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Ministry of Health ya, dari KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Jadi meningokokal, kemudian poliomyelitis dan yellow fever. Di sini kalau kelihatan dari meningococcus itu all travelers intending to perform umroh 1 year and older. Jadi 1 tahun ke atas ya dari semua negara itu wajib untuk mendapatkan vaksinasi. Oke. Kalau poliomyelitis hanya untuk beberapa negara tertentu. Kemudian sebelah kanan ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umroh yang mewajibkan kembali pelaksanaan vaksinasi tersebut setelah sebelumnya dicabut selama lebih dari 2 tahun. Slide berikut. Ya, saya akan berbicara dalam hal ini untuk vaksinasi pada kondisi tertentu, yaitu wanita hamil. Sebelumnya sudah saya infokan, kalau kami yang di BKK itu tidak melakukan vaksinasi untuk wanita hamil. Tapi dengan adanya regulasi, dengan adanya rekomendasi dari ITAGI, maka saat ini BKK pun melakukan vaksinasi ibu hamil. Dan tentu kawan-kawan Vaskes juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bolehkah? Maka jawabannya sekarang adalah boleh. Ya. Kapan? Nah, kalau kapan, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kapan untuk wanita hamil itu boleh divaksin? Menurut ITAGI, nanti akan kita perlihatkan suratnya, itu antara umur kehamilan 27 sampai 36 minggu. Ya, ingat Bapak Ibu, 27 sampai 36 minggu itu masa aman dilakukan vaksinasi meningitis bagi ibu hamil. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah amankah? Aman jika memenuhi klausul yang tadi, umurnya di antara 27 sampai 36 minggu. Kalau kami di BKK Probolinggo, maka aturannya kami akan memohon jamaah untuk memperoleh surat keterangan sehat dari teman sejawat dokter spesialis obgyn, di mana di situ disebutkan umur kehamilan, ataukah ada hasil USG-nya yang menyebutkan antara 27 sampai 36 minggu. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah persyaratan vaksinasinya. Lalu apakah jamaah hamil itu boleh berangkat atau tidak? Ini ada aturan lagi. Jadi bukan hanya sekedar ini, karena kami pun itu terikat kepada aturan keselamatan penerbangan internasional yang disebut sebagai IATA atau ICAO. Di situ disebutkan bahwa yang boleh berangkat untuk wanita hamil apabila kehamilannya tunggal itu maksudnya satu janinnya, satu bayinya, itu umur kehamilannya yang diperkenankan itu harus di bawah 32 minggu kalau saya tidak salah. Nanti kalau saya salah bisa dikoreksi. Di sini ada Dr. Solika, mungkin bicara teknis nanti akan bisa lebih menginformasikan lebih lanjut. Jadi kalau dia janinnya tunggal, bayinya cuma 1, bukan kembar, maka sampai 32 minggu itu boleh berangkat. Kalau di atas bukan tunggal. Kembar ya. Kalau kembar itu 32 minggu. Tapi kalau tunggal itu sampai 34 minggu. Jadi batasannya di situ. Jadi selain aturan tentang vaksinasi, maka ada aturan keselamatan penerbangan yang harus dipenuhi. Saya khawatirnya nanti begini, karena ITAGI ngomong 27 sampai 36. Sehingga ada jamaah yang umurnya 35 minggu kehamilannya itu divaksin, tentu tidak masalah. Tapi ketika mau berangkat, dia kena aturan keselamatan penerbangan, yaitu tidak boleh di atas 34 minggu, 32 minggu. Ya, sehingga yang bersangkutan tidak bisa terbang. Nah, ini nanti kami yang dipersoalkan dan dipermasalahkan, tentu akhirnya akan disalahkan.
Oke, ini adalah rekomendasi dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, perihal vaksinasi bagi pelaku perjalanan dalam kondisi hamil. Oke, slide berikut. Ini suratnya, kawan-kawan sekalian, Komite Imunisasi Nasional Indonesian Technical Advisory Group on Immunization ya, baru kemarin 9 Januari 2025. Di sini disebutkan bahwa persyaratan umum ya, usia kehamilan 27 sampai 36 minggu, rata-rata 33 minggu. Oke, slide berikut. Sebentar. Sorry, ada proses sedikit. Ya, antibodi vaksin polisakarida akan terbentuk 30 hari ini untuk kondisi hamil ya, setelah pemberian untuk mendapatkan proteksi yang optimal. Jadi kawan-kawan sekalian, saat ini kami seluruh BKK sedang menunggu. Beberapa hari yang lalu sebelum hari libur, 1 hari sebelum libur nasional itu ada rapat antara kami dengan Direktorat Jenderal P2P membahas tentang ini, akan dikeluarkan aturannya. Ya, aturan secara tertulis ya, supaya antar kami semuanya sama. Itu prinsipnya. Jadi kita sama-sama menunggu, tetapi kalau di Probolinggo kami sudah memperlakukan bahwa 27 sampai 36 minggu kami segera akan melakukan vaksinasi. Oke, slide berikut. Ya, meningitis, meningokokus itu adalah suatu penyakit endemis di negara-negara Afrika, khususnya di sub-Sahara. Nah, persoalannya adalah jamaah yang berasal dari negara-negara Afrika yang sub-Sahara yang akan berkumpul bersama dengan negara lain di Arab Saudi ketika kegiatan umroh ataupun haji, itu ternyata bisa berpotensi sebagai penular penyakit walaupun kondisi yang bersangkutan sehat. Yang istilah kesehatannya kita kenal sebagai carrier. Orangnya sehat, kuat, tidak terlihat ada masalah kesehatan, artinya tidak demam, ya, tidak lemah dan sebagainya, tetapi di dalam tenggorokannya ada kumannya, dan inilah yang akan menularkan kepada jamaah-jamaah yang lain, termasuk dari negara kita. Ya. Penyebabnya adalah bakteria Neisseria meningococcinia, dan ini amat sangat mudah menular. Slide berikut. Ini adalah gejalanya, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk kawan-kawan yang berprofesi atau berbackground sebagai tenaga kesehatan, tentu ini menjadi bukan hal yang baru lagi, tetapi paling sedikit bisa sebagai refreshment. Jadi, meningokok kalau masuk ke dalam darah, ya, infeksi ke dalam darah, masuk melalui hidung dan tenggorokan, ya, itu akan beredar ke seluruh tubuh, akhirnya sampai ke meningin atau selaput otak. Menjadi infeksi selaput otak yang disebut sebagai meningitis. Lalu gejalanya adalah awalnya adalah demam tinggi, kemudian timbul kebiruan atau hematom di kulit, lalu ujung tangan dan kakinya dingin, nafasnya cepat, sesak napas, nyeri pinggang, sendi dan otot. Kalau sudah beredar ke seluruh masuk ke dalam darah, itu kondisinya tampak mengantuk, ya, sampai apatis, kemudian bisa kelihatan kayak bingung dan muntah hebat. Kalau sudah masuk betul-betul menginfeksi selaput otaknya, maka bisa sampai kejang. Ya. Kalau kita sebagai dokter atau para medis, biasanya salah satu mendeteksinya adalah kaku kuduk atau di belakang leher ini, ketika kita periksa, ada yang disebut sebagai Babinski, ya, refleks Babinski, Brusinski dan sebagainya, dan meninggal dalam 24 sampai 48 jam. Jujur saja, saya beberapa kali mendapati kasus seperti ini, dan amat sangat jarang yang betul-betul bisa lolos dari kematian. Ya. Baik ketika kita masih kuliah,
maupun ketika kita sudah bekerja di KKP, kasus kalau sudah terkena kepada seseorang maka amat sangat kecil kemungkinannya bisa lepas. Nah, yang kecil itu siapa? Yang sedikit itu siapa? Salah satunya adalah Asanti, ya. Asanti itu alhamdulillah bisa lolos. Ada satu lagi jamaah umroh yang pernah saya tahu betul bahwa yang bersangkutan kena meningitis dan akhirnya bisa selamat, masih selamat. Tetapi dari wawancara yang saya lakukan, betul-betul harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang amat sangat luar biasa, bahkan menghabiskan biaya sampai di atas 500 juta supaya bisa sembuh. Ya. Qadarullah juga akhirnya, maut belum sampai. Tapi kalau secara umum rata-rata meninggal dunia. Slide berikut. Kesimpulannya, vaksinasi meningitis wajib untuk jamaah umrah untuk usia lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi kalau di atas 1 tahun wajib vaksin meningitis. Lalu vaksin meningitis dilaksanakan minimal 10 hari sebelum keberangkatan. Ya. Kalau kita tentu tidak ingin ya kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir, kejadian-kejadian seperti dulu yang tahun 2022, ya, 2021, yang sampai harus ada penundaan keberangkatan di bandara, mohon kiranya ini betul-betul bisa kita hindari. Ya, jadi minimal 10 hari, karena 10 hari itu adalah proses jamaah timbul antibodinya. Kalau kondisi hamil justru 30 hari, ya, 30 hari sebelum keberangkatan. Lalu vaksinasi meningitis dibuktikan dengan ICV yang valid. Ya. ICV itu ada yang palsu, Bapak Ibu sekalian. Kami saja di grup seluruh dokter-dokter KKP di Indonesia ini amat sangat sering sekali mendapat share-sharean ICV yang palsu dan sebagainya, bahkan terang-terangan muncul di iklan-iklan ya. Dan kami ingatkan hati-hati betul, karena dalam waktu dekat akan ada pengetatan-pengetatan di bandara. Walaupun bukan kami pelakunya, tapi kawan-kawan Balai Kekarantinaan Surabaya. Tapi informasi saja, mohon untuk tidak mengambil resiko. Karena kalau tidak berangkat, kasihan jamaah, kasihan travel. Slide berikut. Ya, itu saja saya rasa mungkin Mas Wahyudi dari saya. Ya, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi, akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab. Kalaupun ternyata belum bisa tuntas, di sini ada Dr. Solika yang juga bisa ikut membantu saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan secara teknis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dokter. Kita beri aplaus untuk Dr. Rajut dari BKK Probolinggo. Uangnya masuk ke instansi kami, tidak sama sekali, tapi betul-betul ke negara. Nah, kami memberikan batasan hanya untuk vaksin meningitis saja. Ya, itu adalah kalau kami PNBP-nya, tarif PNBP itu adalah 305.000 dan tidak boleh di bawah itu. Nah, kami mewajibkan vaskes itu juga tidak boleh kurang dari itu. Hanya saja dalam pelaksanaannya kami memperkenankan dan membolehkan vaskes itu untuk memberikan tambahan-tambahan vaksin yang lain yang tidak bisa kami berikan. Ya, sebagai contoh misalkan jamaah panjenengan supaya mendapatkan perlindungan yang maksimal itu akan mendapatkan vaksin pneumonia misalkan. Vaksin pneumonia. Kemudian ada lagi tambahan vaksin influenza. Nah, ini tidak wajib, tetapi ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Ini akan sangat membantu jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan maksimal. Karena pengalaman ya saya sendiri berangkat haji sekian kali, umroh juga, dan saya bisa rasakan ketika saya mendapatkan vaksin tambahan bukan hanya meningitis ya, tapi juga influenza, itu ketika kita di sana itu betul-betul bisa maksimal. Sedangkan ketika hanya meningitis saja, kami di sana batuk ya, pilek itu luar biasa. Jadi intinya begitu. Nah, untuk pelayanan-pelayanan tambahan seperti yang tadi, itu tentu kami tidak bisa memberikan batasan, maka itu adalah prerogatif dari Vaskes untuk menambahkan biaya sesuai dengan tambahan komponen vaksin yang tadi. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa Vaskes
kami dorong untuk memberikan pelayanan-pelayanan khusus begitu tambahan, seperti misalkan antar jemput jamaah. Ya, ada beberapa vaskes yang menggunakan fasilitas, menggunakan tambahan pelayanan services itu dalam bentuk itu. Kemudian ada lagi yang memberikan pemeriksaan gula, pemeriksaan kolesterol dan sebagainya. Tentu ini menjadi tambahan buat komponen yang tadi. Jadi seperti itu Pak Ustadz Samsul, saya tidak bisa memberikan jawaban berapa pasti batasan maksimalnya, tetapi jelas batasan minimalnya bahwa vaskes tidak diperbolehkan untuk kurang dari 305. Kalau tambahannya silahkan, sesuai dengan tambahan komponen-komponen yang diberikan tadi. Begitu. Oke, ngaten Pak. Terima kasih. Kalau Vaskes, insya Allah sudah standar Bapak, cuma masalahnya ini travelnya saja. Kalau Vaskes hampir rata-rata segitu dan tidak lebih dari itu, cuman di travel Pak, yang saya maksud ini bagi teman-teman travel yang menarik sampai 2-3 kali lipat itu yang masalah. Kalau Vaskes insya Allah hampir rata-rata ya segitu itu Bapak. Matur nuwun. Oke, matur suwun Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo. Peserta webinar dan tamu undangan dimohon untuk menyalakan kameranya sebentar. Nanti saya akan pandu mulai dari slide pertama. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada para peserta webinar dan tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara webinar meningitis ini. Sekarang ini sudah ada di penghujung acara. Saya, Apoteker Lailul Aprilia Dwi Safitri, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini, izin untuk menutup webinar kali ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak selama memandu acara. Saya ada sedikit pantun, tapi pantunnya bukan pantun ubur-ubur iwak lele. Jadi pantunnya, pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.